Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang pertama, perkenalkan nama saya Nanung Ayunan Ajizah. NIM 101200013. Di sini saya akan menyampaikan materi dari slide 22 sampai 27. Baik, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, ada Anissa Nurul Hikmah yang akan membacakan slide 20 sampai 21 dengan NIM 101200014. Yang kedua, ada Ajeng Nurrahma akan membacakan slide 17 sampai 19 yang berNIM 101200015. Yang ketiga ada Renaldi Jabar Sidik. Renaldi yang akan membacakan slide 20 sampai 24 dengan NIM 101200016. Yang selanjutnya ada Risa Hermalinda yang akan membacakan slide 28 sampai 30 dengan NIM 101200017. Yang kelima ada Dila Sri Mulyani yang akan membacakan slide 5 sampai 7 dengan NIM 101200018. Yang keenam ada Ahmad Samsul Zakaria yang akan membacakan slide 8 sampai 10 dengan NIM 101200019. Yang ketujuh ada Bella Sawalia yang akan membacakan slide 11 sampai 13 dengan NIM 101200020. Yang kedelapan ada Muzib Nur akan membacakan slide 2 sampai 4 dengan NIM 101200021. Dan yang terakhir ada Vina Sefira yang akan membacakan slide 14 sampai 16 dengan NIM 101200013. Stroke adalah sindrom sebagai penyebab hilangnya fungsi otak akut yang mengarah ke kematian. Dimungkinkan karena pendarahan spontan pada substansi otak, perdarahan primer, intraserebral, atau perdarahan suprakonoid yang secara berurutan menjadi stroke hemoragik, atau tidak tercukupinya suplai darah yang menuju bagian dari otak akibat dari aliran darah yang lambat atau rendah. Trombosis atau emboli yang berhubungan dengan penyakit pembuluh darah, jantung atau darah, stroke iskemik atau infark serebral. Klasifikasi stroke dalam salah satu terbitan National Association menjelaskan bahwa stroke dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu stroke iskemik dan stroke iskemik dan stroke karena perdarahan mendadak atau stroke hemoragik. Lebih kurang 82% dari stroke adalah iskemik, meskipun lebih jarang terjadi stroke karena perdarahan lebih berbahaya. Stroke iskemik terjadi bila pembuluh darah yang memasok darah ke otak tersumbat. Jenis stroke yang paling umum, hampir 90% stroke adalah iskemik. Kondisi yang mendasari stroke iskemik adalah penumpukan lemak yang melapisi dinding pembuluh darah, disebut aterosklerosis. Stroke iskemik dibedakan berdasarkan penyebab sumbatan arteri, stroke trombotik, stroke embolik. Waktu yang seterusnya stroke hemoragik. Stroke hemoragik yang disebabkan oleh pembuluh darah yang bocor atau pecah di dalam atau di sekitar otak sehingga pemberitaan darah ke jaringan otak yang dituju. Selain itu, darah membanjiri dan menakutkan jaringan otak di sekitarnya sehingga mengganggu atau mematikan fungsinya. Ada yaitu dua fungsi stroke hemoragik. Yang pertama pendarahan subarachnoid, yang kedua pendarahan intraserebral. Terus
Selanjutnya, patofisiologi. Proses patologi yang berdasari mungkin salah satu dari berbagai proses yang terjadinya di dalam pembuluh darah yang memperedari otak. Patologinya yang dapat berupa yang pertama, keadaan penyakit pada pembuluh itu sendiri, seperti aterokrosis dan trombosis, rombeknya dinding pembuluh atau peradangan. Yang kedua, berkurangnya gangguan-gangguan status aliran darah, misalnya shock atau hiperkositas darah. Yang ketiga, gangguan aliran darah akibat bekuan atau embolus, infeksi yang berasal dari jantung atau pembuluh ekstraminium atau ruptur vaskuler di dalam jaringan otak atau ruang subakranoid. Selanjutnya, prevalensi stroke. Semenjak 10,9 per 1000 penduduk Indonesia mengalami stroke per 2018. Angka ini menurun dari 5 tahun sebelumnya, 12,10 per 1000 penduduk dan meningkat dibandingkan tahun 2007, yakni 8,3 per 1000 penduduk. Stroke terjadi karena ada gangguan aliran darah ke bagian otak. Bila ada daerah otak yang kekurangan pasokan darah secara tiba-tiba dan penderitaannya mengalami gangguan sistem saraf sesuai darah otak yang terkena. Bentuk dapat berupa lumpuh sebelah atau hemiplegia, kekurangannya kekuatan sebelah anggota tubuh, atau hemiparesis, gangguan bicara, gangguan rasa atau sensasi, dan di kulit sebelah wajah dengan atau. Slide berikutnya, stroke. 1. Hipertensi. 2. Diabetes mellitus. 3. Gangguan aliran darah sepintas. 4. Hiperkolesterol dan merokok. Faktor penyebab stroke. Hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan darah di 130 per 80 mmHg atau lebih. Hipertensi memiliki istilah silent killer atau penyakit yang membunuh secara diam-diam. Hal ini karena penderita hipertensi umumnya tidak mengalami gejala apapun. Sampai tekanan darahnya sudah terlalu tinggi dan mengancam nyawa. Hipertensi dapat menyebabkan jantung karena sebab peningkatan tekanan darah secara perlahan namun terus-menerus akan menyebabkan kerusakan pembuluh darah. Dinding pembuluh darah pada pasien dengan tekanan darah tinggi akan rusak menjadi tidak rata. Dinding pembuluh darah yang tidak rata akan menyebabkan mudahnya terjadi bekukan atau sumbatan di dalam pembuluh darah. Diabetes mellitus. Diabetes dapat menyebabkan stroke jika gula darah tidak terkontrol dengan baik. Kadar gula darah yang terlalu tinggi dalam darah dapat menyebabkan terbentuknya sumbatan dan deposit lemak di pembuluh darah. Ketika pembuluh darah tersumbat, suplai oksigen dan darah ke otak akan terganggu sehingga terjadi penyakit stroke. Risiko terjadinya penyakit stroke akan semakin meningkat jika penderita sudah berusia di atas 50 tahun, memiliki kebiasaan merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol, jarang berolahraga, mengalami obesitas, serta memiliki riwayat penyakit jantung atau hipertensi. Selanjutnya, gangguan aliran darah sepintas. TIA atau gangguan aliran darah ke otak yang terjadi secara sementara memiliki gejala yang serupa dengan jenis stroke lainnya. Tetapi, TIA umumnya hanya berlangsung selama beberapa menit. Kondisi ini disebabkan oleh menurunnya pasokan darah ke otak akibat adanya gumpalan darah yang menutup sebagian aliran darah ke otak. TIA tidak mengakibatkan kerusakan jaringan otak secara permanen dan gejalanya pun tidak berlangsung lama. Hiperkolesterol dan merokok. Kolesterol tinggi ini disebut dengan low density lipoprotein atau LDL.
LDL ini akan membentuk lapisan pada dinding pembuluh darah. Dengan adanya lapisan ini, pembuluh darah menjadi sempit sehingga sel-sel darah sulit mengalir ke seluruh tubuh. Nah, aliran darah yang terhambat inilah yang menyebabkan penyakit-penyakit berbahaya, salah satunya adalah stroke. Gejala stroke. Gejala umum berupa lemas mendadak di wajah, lengan, atau tungkai terutama di salah satu sisi tubuh. Gangguan penglihatan seperti penglihatan ganda atau kesulitan melihat satu atau kedua mata, bingung mendadak, tersandung saat berjalan, pusing-pusing memikirkan keseimbangan atau koordinasi, dan nyeri kepala mendadak tanpa sebab yang jelas. Tanda yang terjadi pada stroke biasanya muncul hemi atau monoparesis karena adanya defisit hemisensor pasien dengan vertigo dan penglihatan ganda yang berkaitan dengan sirkulasi pasca operasi. Afasia terlihat pada pasien dengan stroke sirkulasi anterior, dan pasien juga dapat mengalami dysarthria, kemudian visual dan tidak sadarkan diri. Manifestasi klinik stroke menyebabkan berbagai defisit neurologik bergantung pada lokasi lesi atau pembuluh darah mana yang tersumbat, ukuran area yang perfusinya tidak adekuat, dan jumlah aliran darah kolateral, sekunder, atau aksesori. Fungsi otak yang rusak tidak dapat membaik sepenuhnya. Manifestasi klinik stroke menurut Schmecher and Baird tahun 2002 antara lain defisit lapang pandang, defisit motorik, defisit sensorik, defisit verbal, defisit kognitif, dan defisit emosional. Yang pertama, defisit lapang pandangan. A, yaitu tidak menyadari orang atau objek di tempat kehilangan penglihatan. Yang B, kesulitan menilai jarak. Yang C, diplopia. Apa itu diplopia? Diplopia adalah suatu gangguan penglihatan di mana pasien akan melihat dua gambar dari satu objek yang berdekatan, atau bisa disebut juga penglihatan ganda. Yang kedua yaitu defisit motorik. Hemiparesis atau kelemahan wajah, lengan, dan kaki pada sisi yang sama. Hemiplegi, paralisis wajah, lengan, dan kaki pada sisi yang sama. Ataksia, berjalan tidak mantap dan tidak mampu menyatukan kaki. Lalu ada dysarthria, kesulitan berbicara, ditunjukkan dengan bicara yang sulit dimengerti dan disebabkan oleh paralisis otot yang bertanggung jawab untuk menghasilkan bicara. Yang terakhir ada disphagia, yaitu kesulitan dalam menelan. Lalu yang ketiga ada defisit sensorik, yang biasa disebut dengan kebas dan kesemutan pada bagian tubuh. Yang keempat ada defisit verbal, yaitu afaksia ekspresif, tidak mampu membentuk kata yang dapat dipahami. Lalu afasia reseptif, tidak mampu memahami kata yang dibicarakan. Setelah itu ada afasia global, kombinal baik afasia reseptif dan ekspresif. Yang kelima ada defisit kognitif, yaitu kehilangan memori panjang jangka pendek. Lalu ada penurunan lapang perhatian, kerusakan kemampuan untuk berkonsentrasi, perubahan. Dan juga ada perubahan. Yang keenam ada defisit emosional, yaitu kehilangan kontrol diri, labilitas emosional, penurunan toleransi pada situasi yang menimbulkan stres, lalu depresi, dan menarik diri atau rasa takut, bermusuhan, marah, dan perasaan isolasi. Etiologi stroke. 1. Trombosis cerebral. Trombosis ini terjadi pada pembuluh darah yang mengalami oklusi, sehingga menyebabkan iskemia jaringan otak yang dapat menimbulkan edema dan kongesti di sekitarnya. Trombosis dapat terjadi akibat aterosklerosis, hiperkoagulasi pada polisitemia, arteritis, atau radang pada arteri, dan emboli. 2. Hemoragi atau perdarahan. Pendarahan intrakraminal atau intraserebral termasuk perdarahan dalam.
ruang subarachnoid atau ke dalam jaringan otak sendiri sebagai akibat dari pecahnya pembuluh darah. Pecahnya pembuluh darah diakibatkan oleh adanya aterosklerosis dan hipertensi. Pecahnya pembuluh darah otak yang dapat mengakibatkan penekanan, pergeseran, dan pemisahan jaringan otak yang berdekatan, sehingga otak akan membengkak. Jaringan otak tertekan sehingga terjadi infrak otak, edema, dan mungkin herniasi otak. Etiologi stroke. 3. Hipoksia umum. Hipoksia umum disebabkan oleh hipertensi yang parah, henti jantung, paru, dan curah jantung turun akibat aritmia yang mengakibatkan aliran darah ke otak terganggu. 4. Hipoksia setempat. Hipoksia setempat diakibatkan oleh spasme arteri cerebral yang disertai perdarahan subarachnoid dan vasokonstriksi arteri otak disertai sakit kepala migrain. Pencegahan stroke. 1. Kendalikan tekanan darah. Hipertensi merupakan faktor tunggal yang penting dalam hal resiko stroke. Mempertahankan tekanan darah di bawah 140/90 mmHg dapat mengurangi resiko stroke hingga 75–85%. Pada pasien stroke disarankan untuk memeriksakan tekanan darah maksimal 1 bulan sekali. 2. Kendalikan diabetes. Diabetes mellitus meningkatkan resiko stroke hingga 300%. Orang dengan tingkat gula darah yang tinggi seringkali mengalami stroke yang lebih parah dan meninggalkan cacat yang menetap. Pengendalian diabetes adalah faktor penting untuk mengurangi faktor stroke. Pencegahan stroke. 3. Memiliki jantung yang sehat. Penyakit jantung secara signifikan meningkatkan resiko stroke. Bahkan stroke kadangkala disebut sebagai serangan otak karena adanya persamaan biologis antara serangan jantung dan stroke. Kurangilah faktor resiko penyakit stroke seperti tekanan darah tinggi, merokok, kolesterol tinggi, kurang olahraga, kadar gula darah yang tinggi, dan berat badan yang berlebih. 4. Kendalikan kadar kolesterol. Kadar kolesterol tinggi berperan dalam mengembangkan aterosklerosis karotid, yaitu bahan lemak tertimbun di dalam pembuluh karotid, yaitu pembuluh darah yang masuk darah ke otak. Penyempitan pembuluh inilah yang dapat meningkatkan resiko stroke. Menurut analisa dari 16 penelitian di Brigham and Women's Hospital di Boston, bila kadar kolesterol diturunkan hingga 25%, maka dapat mengurangi resiko stroke sampai 29%. Selanjutnya, nomor 5, kelima, berhenti merokok. Perokok memiliki resiko 60% lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak merokok. Merokok dapat meningkatkan resiko tekanan darah tinggi dan cenderung untuk membentuk gumpalan darah. 2 faktor yang berkaitan erat dengan stroke. Berbagai resiko stroke yang terkait dengan rokok dapat ditiadakan dalam 2 hingga 3 tahun setelah berhenti merokok. Tujuan terapi. 1. Mengurangi luka sistem saraf yang sedang berlangsung dan menurunkan kematian dan cacat jangka panjang. Kedua, mencegah komplikasi sekunder untuk imobilitas dan fungsi sistem saraf. Ketiga, mencegah kekambuhan stroke. Sasaran terapi. 1. Penanganan secara cepat dan tepat. Kedua, menjaga tekanan darah, kadar gula darah, dan kadar kolesterol pasien. Ketiga, meningkatkan fungsi motorik dan sensorik. Strategi terapi. 1. Pendekatan terapi pada fase akut stroke iskemik, menghilangkan sumbatan dan menghentikan kerusakan seluler. 2. Therapeutic window, 12-24 jam, golden periode, 3-6 jam, kemudian daerah di sekitar otak yang mengalami iskemik masih dapat diselamatkan. Ketiga, pada stroke hemoragik, terapi tergantung pada latar belakang setiap kasus hemoragiknya. Tentang terapi non-farmakologi pada penyakit stroke. Terapi non-farmakologi yang pertama untuk stroke yaitu ada mengontrol kadar gula dalam darah. Yang selanjutnya ada mengontrol kadar kolesterol pada pasien. Yang ketiga yaitu
mengontrol tekanan darah dalam batas yang normal. Yang keempat, yaitu pemberian nutrisi yang sesuai kepada pasien. Yang kelima, yaitu mengonsumsi sayur dan buah, serta minuman yang banyak mengandung oksigen. Itu merupakan terapi non-farmakologi kepada pasien stroke. Yang selanjutnya yaitu ada terapi farmakologi. Terapi farmakologi untuk stroke iskemik. Yang pertama yaitu ada 1. Agen trombolik merupakan pengobatan yang efektif untuk stroke iskemik. Dengan mekanisme kerja meningkatkan trombolisis dengan mengonversi plasminogen menjadi plasmin. Yang menurunkan fibrin menjadi fibrinogen. Contohnya yaitu rekombinan tisu plasminogen. Nah, rekombinan tisu plasminogen aktivator yaitu berfungsi untuk memecahkan gumpalan darah pada pasien serangan jantung, stroke, atau emboli paru. Obatnya yaitu obat suntik. Dosis dan aturan pakainya yaitu dosis maksimalnya yaitu 90 gram. Efek samping yang ditimbulkan oleh rekombinan tisu plasminogen aktivator yaitu ada mual, muntah, pusing, bahkan demam. Yang selanjutnya yaitu agen antiplatelet yang bekerja dengan cara mengurangi agresi platelet sehingga dapat menghambat pembentukan trombus pada trombus pada sirkulasi arteri. Contohnya yaitu aspirin. Di sini contoh aspirin yaitu ada Brilinta yang berfungsi untuk menurunkan risiko jantung, stroke, dan selain itu juga mencegah penyumbatan pada stent atau ring jantung pasca pemasangan ring jantung. Efek samping yang ditimbulkan adalah gangguan perdarahan, sesak, pingsan, nyeri sendi, bahkan sampai gusi berdarah. Obat ini sebaiknya jangan dikonsumsi pada kondisi perdarahan pada perdarahan pada rongga kepala, gangguan berat, dan lain-lain. Obat ini juga jangan digunakan bersamaan dengan obat ketoconazole, nefazodone, ritonavir, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu ada clopidogrel, yaitu yang berfungsi untuk mencegah serangan jantung pada orang yang baru terkena penyakit jantung, stroke, penyakit sirkulasi darah. Bentuk obat ini yaitu bentuk tablet selaput. Efek samping yang ditimbulkan yaitu diare, nyeri perut, hematoma, dan epistatilis. Dosisnya yaitu 75 mg 1 kali dalam sehari. Yang selanjutnya yaitu ada dipiridamol yang berfungsi untuk obat antiplatelet. Obat ini membantu untuk menjaga darah, trombosit yang menggumpal dan dengan menjaga pembuluh darah jantung tetap terbuka. Penggunaan obat ini digunakan 4 kali sehari. Efek samping yang ditimbulkan oleh obat ini yaitu pusing, sakit perut, diare, muntah, sakit kepala, dan demam. Dosis yang dianjurkan yaitu 75 sampai 100 mg. Secara oral yaitu 3 sampai 4 kali sehari. Yang terakhir ada kilostazol, yaitu untuk mengatasi claudication
intramiten, bentuknya yaitu tablet, kapsul, dan serbuk. Aturan minumnya yaitu 100 mg 2 kali sehari. Efek samping yang ditimbulkan yaitu sakit kepala, pusing, dan diare, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu ada pemberian agen antikoagulan. Penggunaan utamanya adalah untuk mencegah pembentukan trombus atau memecah trombus yang sudah terbentuk di sisi vena dengan aliran yang lambat, di mana tembus terdiri dari jaringan fibrin dengan trombosit dan sel darah merah. Contohnya yaitu warfarin dan heparin. Warfarin yaitu berfungsi untuk mencegah dan mengatasi penyumbatan pembuluh darah. Dosis yang baik digunakan yaitu 5 sampai 10 mg per hari. Efek samping yang ditimbulkan adalah kembung, hilang nafsu makan, rambut rontok, nyeri perut, mual, bahkan mimisan. Yang selanjutnya yaitu pemberian agen neuroprotektif, merupakan pengobatan dengan tujuan memperbaiki aliran darah ke otak serta metabolisme regional di daerah iskemia otak. Obat-obat ini misalnya citisolin, pentosifilin, dan piracetam. Citisolin itu berfungsi untuk mempercepat pemulihan stroke. Dosis yang dianjurkan yaitu 200 sampai 600 mg per hari. Obat ini menimbulkan efek samping insomnia, sakit kepala, diare, hipotensi, hipertensi, mual, penglihatan terganggu, dan bahkan sakit pada bagian dada. Yang selanjutnya itu ada piracetam yang berfungsi untuk terapi gangguan gerak. Obat ini baik dikonsumsi 1 kali sehari. Bentuk obatnya itu bentuk obat minum dan suntik. Efek samping yang ditimbulkan yaitu cemas, berat badan bertambah, mudah mengantuk, sakit perut, mual dan muntah, diare, depresi, insomnia, dan bahkan gangguan keseimbangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Risa Hermalinda. Selanjutnya adalah terapi farmakologi pada stroke hemoragik. Target pengobatan pada stroke hemoragik atau stroke perdarahan adalah untuk mengatasi vasokonstriksi atau kontraksi dari pembuluh darah arteri, yang mana vasokonstriksi tersebut timbul secara perlahan dan mencapai puncaknya pada hari ke-5 sampai hari ke-10. Karena itu, vasokonstriksi ini masih bisa dicegah sebelum hari ke-5. Terapi khusus stroke perdarahan ini yaitu dengan tindakan bedah atau dengan obat. Dalam hal ini untuk mengatasi kontraksi arteri atau vasospasme, sehingga diameter atau lumen arteri melebar atau terbuka kembali, atau bisa disebut dengan vasodilatasi. Nah, nimodipin adalah obat yang dianjurkan untuk mengurangi tingkat keparahan. Nimodipin ini diberikan dengan dosis 60 mg setiap 4 jam dan dilakukan selama 21 hari. Untuk bentuk obat atau bentuk kemasannya bisa dilihat pada gambar. Akan tetapi, nimodipin ini hanya bisa diberikan pada stroke hemoragik jenis intracerebral, sedangkan pada jenis subarachnoid hanya bisa dilakukan pembedahan. Selanjutnya, ini adalah algoritma penyakit stroke, bisa dilihat atau dibaca saja. Lalu selanjutnya ada diagnosa. Pemeriksaan klinis yang digunakan untuk menegaskan adanya stroke, diantaranya yang pertama diagnosa secara umum. Nah, dimungkinkan pasien tidak bisa menjelaskan tentang penyakitnya dengan baik,
sehingga informasi umum dapat ditanyakan pada keluarga pasien. Yang kedua, dengan uji laboratorium, untuk melihat peningkatan faktor pembekuan akibat kekurangan protein C dan antiphospholipid antibody. Lalu ada juga tes penunjang, di antaranya transthoracic atau ekokardiogram, yang digunakan untuk mengetahui adanya pembekuan darah atau tumor yang dapat menyebabkan stroke. Lalu ada CT scan atau computerized tomography dan MRA atau magnetic resonance imaging. Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar kerusakan jaringan pada otak, serta angiografi otak untuk mengetahui perkembangan perdarahan yang terjadi. Dan yang terakhir ada TCD atau transcranial Doppler yang bertujuan untuk mendeteksi aliran darah khususnya di area kepala dan otak. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya dan juga penjelasannya kepada teman-teman semua. Semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita khususnya dan umumnya bagi teman-teman kita, dan mudah-mudahan diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menerima materi yang telah disampaikan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di masa yang seperti ini. Sebelumnya, mohon maaf atas segala kekurangannya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.